orang di jalan. Nabi loh, bukan sekedar rektor, Nabi. Sayyidul awalin wal akhirin. Ketemu di jalan, dicegat, ditanya, nggak tersinggung. Nabi. Iya. Rektor takut ketua yayasan sekarang. Struktur zaman akhir itu repot. Rektor juga takut sama ketua yayasan. Takut betul loh, karena yang bisa tanda tangan itu ketua yayasan itu. Makanya saya di UI ikut yang yayasan aja biar keren, rektornya takut. Ya itu satu ilmu. Itu kata Imam Bukhari babul futya fit thariq. Bab memberi fatwa di jalan. Artinya begini, andaikan semuanya sistem kampus, kemudian perempuan ini ingin belajar tentang menstruasi atau tentang apa saja. Masa nunggu sampai semesternya, nunggu kejuruannya, oh ini fakultas apa? Ketika dia tanya kebutuhan agamanya, enggak bisa, kamu kan fakultas teknis, masa tanya agama? Padahal fakultas teknis juga butuh agama. Makanya menurut saya, Indonesia itu sudah bagus, ada struktural, ada apa? Kultural. Saya ini termasuk yang kultural, tapi kebetulan keramat jadi dipakai yang struktural seperti ini. Tapi saya itu kalau dapat SK entah jadi apa, biasanya tak saya abaikan. Bukan karena sombong atau menolak. Memang nggak boleh kalau dua-duanya kekuatan ini sama-sama di struktural saja atau sama-sama di kultural. Karena kalau struktural tadi, masa orang tanya kebutuhan Islamnya harus nunggu sekolah di situ, nunggu semesternya berapa baru bisa diskusi sama dosennya. Itu pun kalau fakultasnya agama, kalau enggak. Makanya saya mohon kiai-kiai kultural itu ya harus alim betul, terus rileks. Saya itu memang nggak nerima tamu, tapi saya punya ngaji rebonan yang kayak begini. Orang bisa ngomong apa saja. Tapi biasanya laporannya sama, dimarahin istrinya. Laporannya sama. Jadi sahabat tuh nggak berani tanya Nabi. Perempuan enggak saja, dipegang ke Nabi. Ya Rasulullah saya mau tanya, Nabi berhenti. Nah kemudian di bab haji, ini dengerin, di bab haji dibabkan lagi babu hajil mar'ati anir rojuli, sehingga di bab badal itu boleh silang. Normalnya kan lelaki diganti lelaki, perempuan diganti perempuan, tapi di bab ini, di bab kaji apa? Badal, itu lelaki boleh diganti perempuan, karena kasusnya tadi adalah perempuan mengganti haji bapaknya. Terus nanti suatu saat dibabkan lagi oleh Imam Bukhari babu niyabati hajil makdub. Jadi tidak harus mati. Jadi dulu orang Indonesia itu kadang benar-benar agak kacau. Bahasa kasarnya itu agak kurang ajar. Kacau sama kurang ajar ya beda tipis. Ada orang sudah sepuh, kaya. Dia sudah agak setruk. Kalau haji langsung apalagi pakai kuota apa plus. Itu kan sampai berapa? Sekarang kalau langsung berapa? Berapa? 400. 500-an. Itu tahu tok apa melakukan ikut haji? Oh, enggak berani kan. Sekitar berapa? 500-an. Kalau kaji amanat, kaji badal berapa? Kalau 15. Lu itu kiainya itu saking kacaunya tadi. Udah, biar mati aja nanti lebih murah. Itu kan ngawur betul, makanya saya bilang ngawur betul itu. Udah ini cerita nyata. Kebetulan terus kiai ini itu nyuwun sewu ya, ngajinya itu kayaknya detail saya. Jadi saya dengar keluarganya bilang itu, panggil kiainya suruh menghadap saya, biar mutola'ah lagi, biar belajar lagi. Belajar sama saya ada di Junisma, kan ini hukum sudah jelimet itu. Panggil terus. Jangan nunggu mati. Kalau mau kaji amanat sekarang saja, mumpung masih hidup. Jadi beliau ikut niat, ikut mengalokasikan hartanya untuk haji. Kalau sudah mati itu hanya prosedur, harta warisannya nggak bisa diwaris sebelum menghajikan yang sempat berstatus apa mampu. Terus tak tunjukkan. Jadi sebenarnya kaji amanat itu dua, menghajikan yang sudah meninggal atau masih hidup tapi tidak mampu. Ya. Tapi di Indonesia yang terkenal tuh yang sudah meninggal, yang 15 juta tadi. Nah kalau langsung, kalau orang kaya kan mustatiknya haji plus, berarti kan 500 juta. Mendingan sudah mati kan tinggal berapa tadi? 15. Udah itu dijawab itu anaknya senengnya Masya Allah, karena dari 500 menjadi 15.
Oh, ngawur betul itu. Efisiensi 400. Ya efisiensi itu, efisiensi. Terus tak marahin tuh. Enggak, jadi sebetulnya kaji amanat itu dua. Al-hajju anil mayyit, menghajikan yang sudah meninggal. Kedua itu anil makdub, kalau dalam saya disebut apa makdub, orangnya sudah tidak mampu apa haji. Nah, saya termasuk kiai yang ikut menggerakkan cara masif gimana kalau bisa tuh mumpung masih hidup, sehingga ini ikut niat. Cong inovane dolai, mobilnya banyak untuk haji saya. Dia ikut intervensi, tapi kalau sudah meninggal mungkin dia. Jadi kalau sudah meninggal sebetulnya mayatnya itu tak dapat pahala tanda tidak tahu saya. Karena sebetulnya ini hanya untuk menghalalkan tirkah, menghalalkan warisannya. Bisa saja mayatnya jenis orang yang ketika hidup nggak pernah berkomitmen haji. Mungkin nyun sewu karena abangan atau pengetahuan Islamnya rendah atau kebetulan nggak jenis minat haji. Bagaimana dia dapat pahala haji sementara zaman hidup dia nggak pernah kepikiran apa haji, padahal inamal amalu binniyat. Kalau dia sudah mati dan dihajikan keluarganya, sebetulnya haji ini hanya untuk menghalalkan tirkah tadi, pembagian apa waris. Makanya kalau yang seleranya belum haji atau gak ingin haji, ahli warisnya harus didik, ajarin bahwa sebagian harta itu milik Allah dan statusnya mustatik, supaya yang makdub tadi, yang stroke atau yang sakit ini ikut niat. Walhasil terus kiai tadi, wah, nak ngono kudu ngaji nah Gus. Ya maksudnya ojo disalami template banyak dia karena tadi efisiensi tadi. Oh, itu dari berapa? 500 menjadi berapa? 15 juta berarti 485 ya? Itu kalau 5 jutanya aja disalamkan template itu sebagai upah fatwa bituan. Ya jadi saya mohon, maksud saya begini, saya cerita hadis Bukhari tadi. Jadi mengelola ilmu Islam itu di kampus ya boleh, di pondok-pondok disiplin ya boleh. Ngelola Islam kayak saya itu termasuk penganut Imam Bukhari. Jadi dulu itu Islam segampang itu. Nabi lewat ditanya, karena kalau orang sowan Nabi itu ya tidak gampang, beliau sibuk. Pernah ini satu kejadian dan ini saya tiru. Orang-orang Bedui itu kan karena punya etika. Jadi kalau mau sowan Nabi itu bengok-bengok, nidak itu bengok, manggil-manggil keras. Terus sama Allah ayat turun, innalladzina yunaduna kami wara'il hujurat aksaruhum la yaqilun. Orang yang manggil-manggil kamu Muhammad dari luar kamar itu orang-orang enggak sopan. Terus walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairalahum. Jadi Nabi itu profesional, kalau sudah dalam rumah itu milik keluarga. Itu sahabat yang beretika enggak berani sowan, salam enggak berani. Tapi kalau Nabi sudah keluar ke masjid, itu mereka ngerti ini milik publik. Makanya walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairalahum. Kalau Nabi sudah keluar itu milik publik, terus mereka berani tanya. Jangan kayak orang-orang nggak punya etika, kayaknya pergi 3 jam, 4 jam baru masuk rumah, assalamualaikum, padahal kayaknya mau ke kamar mandi mungkin. Itu diatur oleh Islam. Sehingga kita kan, saya misalnya yang saya alami, saya kan sudah fair ketika begini kan, istri saya tidak ganggu saya, anak saya, karena sudah milik publik. Boyo kalau sudah di rumah itu milik keluarga, makanya dulu sudah diatur sedemikian rupa. Tidak tahu kalau di daerah kamu melakukan ini apa enggak, tahu. Kadang-kadang kiainya juga senang ditamoni lah, itu kan ya sudah nggak tahu, itu kan haknya, itu kan apa haknya. Nah saya di sini juga hak saya, ini wilayah saya, teritorial saya. Sehingga momentum Nabi lewat itu penting bagi orang-orang yang punya peradaban, karena ngerti ini Nabi kalau sedang di luar itu milik publik. Itu disebut walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi kalau mau komunikasi dengan Nabi, nunggu Nabi itu keluar dari area privat keluarga. Ya Pak Rektor ini kalau pas di luar kan jenengan milik kamu. Kalau sudah di rumah kan enggak tahu, jangan-jangan disuruh nyuci piring sama istrinya. Karena sekali di rumah itu bisa hamba sahaya itu. Itu kan bisa masalah itu kan. Loh itu semua orang soleh. Yang paling masyhur kan cerita Umar itu. Umar kayak apa kerasnya itu di atas rektor itu Umar. Itu ada orang sering dimarahin istrinya matur ke Umar. Di rumahnya kebetulan. Habis itu pas itu istrinya jebodar itu. Sampun ya Amirul. Lu sampun gimana? Kamu belum matur kok. Sampun. Ternyata apa? Ya hanya itu aja. Ternyata jenengan yang ngalami.
Ya makanya kalau kita di rumah jangan ada yang main ke sana, itu wilayah-wilayah privat itu. Bisa masalah besar itu, wah. Apalagi pas dimarahin di video, wah. Jadi Nabi itu nggak pernah digugat lelaki, yang pernah digugat perempuan. Jadi makanya saya bilang kata cantik itu penting. Jadi ada perempuan tuh cantik sekali, namanya Khawlah binti Salabah. Saking cantiknya dia mungkin habis haid atau apa, terus dia pas suaminya datang itu dia pas sholat. Ya karena cantik tadi, langsung suaminya orang Arab kan nggak makan bakwan sama tempe, makanya daging. Pokoknya ingin langsung hubungan intim. Istrinya menolak. Wong di redaksi kitabnya itu agak jorok ceritanya. Fa'ajabatu ajizatu. Dia ngelihat istrinya sujud tuh tertarik. Walhasil terus diajak nggak mau. Terus orang Arab itu kalau mangkel melakukan apa? Dihar. Dihar itu menyerupakan istri dengan apa? Ibu. Kalau di Arab menyerupakan istri dengan ibu itu maknanya nggak mungkin halal disetubui. Kalau di Indonesia enggak, kalau menyerupakan istri dengan ibu itu karena kasih sayangnya. Makanya di Indonesia hampir nggak ada apa dihar karena beda sekali perspektifnya, beda sekali. Walhasil terus karena dihar di jahiliyah dulu itu hukumnya sama dengan tolak. Nabi itu melangsungkan hukum yang nggak dibatalkan oleh apa? Islam. Yang nggak dibatalkan, saya ulang lagi. Karena beberapa tradisi jahiliyah juga ada yang diteruskan. Matur ya Rasulullah, saya istri saya dihar gini. Yang matur pertama itu suaminya, namanya Aus bin Somit. Ada banyak riwayat ya, sama ambil saja Aus bin Somit. Nggak usah diteliti jadi disertasi atau nggak usah. Disertasi kok ilmunya copy paste. Mau nanti disertanya kata Gus Wak, kacau itu, nggak ilmiah itu, ya, harus nyari referensinya sendiri. Barang nyari nggak mau biaya, pakai maktabah Samilah 5.000, aduh kasus lagi. Kata Nabi, ya sudah gitu memang hukumnya, pulang suaminya. Kata istrinya, wah kamu nggak mutu ya, datang. Ini cerita surat Mujadalah tadi, kalau zaman baca Mujadalah. Betul ya Rasulullah, kalau dia itu kayak tolak. Iya. Nabi, saya ini sudah tua. Kalau bikin hukum mau dipikir-pikir dulu. Khawlah itu cantik betul. Agak jorok orang. Agak ngawur kalau ngomong itu, kalau sama Nabi agak ngawur. Ini kisah nyata loh. Maksudnya gimana? Kalau saya masih muda dulu, cantik masih muda, dihukumi tolak gak apa-apa, masih banyak lelaki suka saya. Ini saya sudah tua. Terus bilang, ngomongnya jorok, saya masih ingat bahasa Arabnya. Akala sababi, muda saya cantik saya dihabiskan oleh dia, maksudnya suaminya Aus bin Samit. Wa nasartu lahu batni, sehidup-hidup saya sudah pokoknya ngomongnya jorok dia. Sudah pas tua gini, sudah tidak cantik, sudah gembrot, sudah ini itu, ada dihar yang kayak tolak. Tadi kata Nabi, ya hingga detik ini belum ada pembaharuan hukum, belum ada itu. Masih begitu kata Nabi. Kalau begitu terus, engkau saya laporkan Allah Ta'ala. Oh itu kalau nggak perempuan nggak bisa itu. Wih. Tapi gara-gara itu Nabi itu kelihatan Nabi. Memang kadang-kadang eksiden itu berkah. Si Khawlah ini terus pulang di kamar dia sujud. Ya Allah, bilangin nabimu ini hukum apa? Bilangin nabimu ini hukum apa ya? Saya sudah tidak cantik, sudah tua. Kalau kejadian ini ketika saya masih cantik, nggak masalah. Terus ngomongnya tuh pas munajat tuh yang ngawur betul. Indomam tuhum ilaihi do'u wa indomam tuhum ilayya jam. Ini anak saya banyak. Kalau yang ngurus dia pasti tersia-siakan. Namanya lelaki mesti katut babon, dia sudah pikir aja gitu. Namanya lelaki mesti udah kalau cerai sama saya nggak sampai seminggu kan lelaki nggak ada idahnya. Pasti langsung nikah apa? Lagi. Pasti anak saya ini disia-siakan. Kalau anak-anak saya rawat saya pasti kelaparan karena saya perempuan tidak bisa apa-apa. Tolong bilangin Nabi hukum ini dirubah. Itu pas munajat gitu terus Nabi itu didatangi Jibril. Udah rubah aja. Kata Allah, udah dirubah aja. Kalau dihar itu tidak sama dengan apa? Tolak. Terus
Nabi nyuruh sahabat, udah panggil tadi Khalah. Gugatannya diterima. Datang. Nah, supaya Pak Rektor ini hati-hati ngadepi dosen-dosen putri itu harus hati-hati. Nggak akan menang gitu. Ya sudah akhirnya itu kata Sayyidah Aisyah. Saya tahu betul Nabi itu di sini, Khawlah di sana. Itu kalau nggak Nabi nggak tahu. Ternyata tadi Khawlah di kamarnya itu munajat betul. Makanya disebut qad sami Allah qaulal lati tujadil. Tujadiluka itu bukan diskusi, mujadalah itu ada ngawurnya. Bahasa Arab mujadalah itu beda. Mujadalah itu ada ngawurnya, ada kasarnya. Bukan tastafti. Kalau tastafti itu minta fatwa masih normal beretika. Tujadilu bukan tastafti. Kalau tastafti kan masih beretika. Mujadalah itu agak ya debat. Ya kembali ke tadi, berkahnya Indonesia itu ada struktural, ada kultural. Kalau struktural semua, masa orang tanya hukum nunggu semester berapa, nunggu ya pelajarannya harus gitu terus. Tapi yang kultural ya nyuwun sewu harus niru ya mirip-mirip saya tadi gitu, sehingga ada babul futya fitorik. Jangan yang kultural juga ikut struktural. Bisa jam sekian. Lah kalau misalnya yang tadi, yang kasus yang tanya saya tadi, kalau dia istikhadah kan sebetulnya hukumnya sama dengan perempuan apa suci. Coba kalau saya jawab besok aja ke rumah saya, berarti hari itu kan belum tahu hukumnya dia. Padahal hari itu dia sudah harus sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Apalagi kalau di Unisma suruh daftar dulu, registrasi dulu. Iya, kebetulan kalau fakultasnya kedokteran misalnya, wah ini tidak bidang saya, coba ganti fakultas saja dulu. Bareng ganti fakultas keagamaan ternyata jurusannya dakwah, ini tidak bidang saya, ganti dulu syariat. Bisa panjang kan? Jadi sebenarnya kekayaan Indonesia seperti ini harus kita jaga. Makanya saya itu tidak menolak kalau dikasih dokter honoris causa, tapi yang bakatnya kayak saya tidak usah. Saya juga agak perlu, kalau seperti saya juga agak perlu jadi pengurus-pengurus struktural. Nanti jadi tadi nggak saling apa melengkapi. Tapi yang kultural pun harus tetap alim, jangan terus mentang-mentang kultural terus saya naik itu. Nah, problemnya di Indonesia yang kultural sendiri banyak yang sudah tidak mutolaah kayak tadi itu, yang haji plus tadi itu. Kata Kiai ya, Gus, gue merusak rezeki wong. Kenapa? Jadi aku kadung disalami banyak karena tadi fatwa tadi. Nunggu mati lebih apa? Murah. Wah, kamu harus tobat gitu. Tobatnya gimana? Sebagian salam tempelnya kayak masjid separuh, tapi aku rodok dosa gede kan. Ternyata takut ya. Takut juga sama masuk neraka dia. Ya jadi ini mukadimah saja, tapi sebetulnya dulu itu Nabi ketika sugeng, ketika hidup itu ceria. Makanya sahabat kalau Nabi sudah di luar, di Sufah itu, sahabat juga cerita-cerita zaman jahiliyah, cerita anak-anak itu perempuan agak nakal itu. Dulu juga sebagian tidak akabiru sahabat itu kenal gini-gini, terus sahabat tertawa-tawa ngenang zaman jahiliyah. Terus Nabi tanya, kenapa mereka do tertawa? Ya sahabat kebanyakan, enggak yang akabiru sahabat. Oh itu Nabi ingat gini-gini. Itu kenangannya sahabat itu. Fayat haku mimma nathak. Nabi itu tertawa dari apa yang kita bisa bikin apa? Tertawa. Intinya ya ceria ya. Sehingga makanya Nabi itu kadang tanya hal-hal yang menurut etika Jawa itu enggak etis, tapi Nabi tanya. Ada orang namanya Handolah. Orang mati syahid itu harusnya kan enggak usah dimandikan. Ini Handolah ini mati syahid tapi malaikat sibuk memandikan. Nabi kan jengkel karena prosedurnya fikih kan enggak perlu dimandikan. Nah, akhirnya ini gimana ini Handolah itu akhirnya melihat malaikat sibuk mandi kan, malaikat Nabi kan ini gimana ini malaikatnya ini fikihnya gimana kan harus. Akhirnya Nabi tanya istrinya, kenapa tadi suami kamu kok sibuk malaikat memandikan? Oh itu Nabi pas ada pengumuman perang tuh pas sama saya, terus beliau gak sempat mandi langsung lari. Nah, akhirnya malaikat kan yang ribet itu kan. Saya nggak ngerti itu gimana dia dapat galon, dapat apa malaikat tadi juga nggak tahu saya. Malaikat nyari di mana itu nggak tahu. Tapi itu
Sampai si Khandola ini gelarnya apa? Ghusilul Malaikah, mayit yang dimandikan. Sampai itu menjadi gelar kehormatan. Nggak, ini cerita yang kultural. Ada lagi sahabat yang dipanggil Nabi malah lari, dipanggil malah. Ini cerita orang Arab. Itu aja. Kenapa engkau lari saya panggil? Nabi, saya tadi pas sama istri saya, jadi saya masih junub. Kalau ketemu engkau saya malu karena saya belum suci, belum mandi besar. Terus kata Nabi, innal mu'min tohirun. Kalau sekedar ketemu ya nggak apa-apa, yang nggak boleh itu sholat. Kalau ketemu saya juga nggak apa-apa. Nanti dapat dipanggil tambah lari. Untung nggak ada sungai berantas, kalau cemplung repot. Artinya gini, dulu itu ini cerita ya, tanpa mengadili. Soalnya ini cerita tanpa mengadili. Dulu belajar Islam itu ya gampang begitu. Ada kejadian gitu, jadi hukum. Oh, orang junub itu tetap boleh ketemu kiai, ketemu nabi. Nggak harus daftar, nggak harus registrasi, terus nggak harus apa. Nah sekarang itu saya tadi bilang ke Pak Rektor, nggak boleh organisasi ini terlalu mengambil alih semua kebaikan, harus ada yang apa? Kultural, baik NU, Muhammadiyah maupun apa. Karena ini yang bisa on time, yang bisa setiap apa? Saat, setiap waktu. Tapi ya tetap ada yang struktural nggak apa-apa, tapi jangan mengganti fungsi yang kultural. Tapi yang kultural juga nggak usah ganti yang apa? Struktural. Makanya ini berkah betul ini saling menyadari, gini, saling waras lah bahasa kasarnya itu saling. Karena selama ini kadang-kadang itu dipertentangkan. Padahal jelas kalau pertanyaan-pertanyaan di jalan atau apa yang struktural kan nggak bisa mewakili ini, karena harus daftar dulu, fakultasnya harus ini, semesternya harus semester berapa baru mengkaji ini. Dah ya jelas ya. Nah, ini yang mulai ngaji ini tak baca ini nih. Nah, ini serius itu tak kasih referensi tadi. Nah, ini saya baca terjemahnya dulu. Ini kan di Syekh Nawawi itu wa yahdiyaka sirata mustaqimah, kata Syekh Nawawi fi tablighir risalah wa iqamati alamatir riyasah fala yabqa may yaqdiru alal iqra alal kufri. Ya ini saya terjemah, ya terjemahnya dibaca sendiri. Jadi begini ya, Islam itu membawa kebenaran, tapi kebenaran ini kan masuk ke ruang publik. Ternyata benar saja tidak cukup, karena benar itu bisa jadi objek cemoohan, objek eksploitasi dan sebagainya, karena masuk ruang apa? Publik. Sebab itu Nabi itu butuh kemenangan, karena beberapa aturan itu nggak bisa diterapkan kalau tidak posisi menang. Dulu yang namanya Ka'bah itu ada 360 berhala. Bisa apa orang yang membawa kebenaran kalau tidak posisi apa? Menang. Ka'bah bisa ditertibkan dari berhala-berhala itu karena Nabi posisi menang. Makanya kata Syekh Nawawi, menang itu penting, kata beliau, sampai menang itu penting untuk memaklumatkan, untuk apa, mengawal kebenaran, sehingga falayab qom mayakdiru alal iqra alal kufri. Tidak ada lagi kekuatan yang bisa maksa orang Islam itu kafir. Makanya saya minta kalau misalnya kampus-kampus Islam itu besar kayak Unisma, ZUII besar, kebesaran ini bukan untuk kita tapi untuk Islam, supaya nilai-nilai Islam diterapkan itu lazim saja, bukan hal yang harus diperjuangkan dengan harta dan jiwa, tapi satu apa, kelaziman. Jadi menang itu kalau di ilmu ini juga jadi berkah, karena beberapa kebenaran ini posisi kita harus apa, menang, karena masuk ruang apa, publik. Itu ada seorang yang cerita, dulu miskin terus kaya. Dia tuh ketika miskin jadi buruh, kebetulan majikannya non muslim, itu dia bingung usul prosedur untuk bikin waktu sholat. Setelah dia kaya punya pabrik, gampang kan? Udah kalau duhur jeda. Malah karena dia sosokan kiai yang nggak jamaah kasih sanksi. Intinya kalau menang itu kepena itu, tentu tidak untuk otoritarian atau apa. Sebab itu semua nabi itu pasti pernah dikasih menang meskipun di akhirat itu. Karena ada kebenaran yang memang syaratnya itu harus posisi apa? Menang. Menang itu udah harus di struktural tadi, saya ulang lagi, di kultural ya. Saya pernah didolani lah, kalau bahasa kiainya mungkin disowani, didolani salah satu cucu pendiri NU. Orangnya sudah sepuh. Saya cerita, kalau masyarakat di Indonesia itu semuanya sholat, semuanya anti zina, anti merkosa, anti kriminal, nanti nilai bersama itu juga jadi ukuran calon presiden, calon bupati, gubernur. Karena satu masyarakat yang biasa sholat, biasa anti asusila, biasa anti perkosaan, pasti
nggak akan milih bupati yang nggak sholat, bupati yang pernah kasus asusila atau apa. Sehingga nilai ini bisa menekan satu aturan. Artinya kebenaran menjadi pemimpin, jadi panglima. Itu yang diinginkan orang-orang soleh dulu. Jadi kebenaran itu sebetulnya dengan tanda kutip bisa dipaksakan lewat kultural. Kalau nilai-nilai ini disepakati, kan pasti yang tidak seperti itu tidak dipilih kan? Karena nilai ini jadi konsensus. Makanya Quran ngakui wa'mur bil urfi, terus jadi kaidah fikih al adat muhakkamah, al adat muhakkam. Begitu juga di kampus. Ada aturan bersama, rektor itu begini, sholatnya sregep, beretika, tidak punya kasus ini. Jika nanti pemilihan juga berdasar itu, yang jadi juga berdasar kriteria itu. Dan kita bersyukur di Indonesia itu, karena yang dianggap mungkar oleh agama juga dianggap mungkar menurut kepolisian, menurut kejaksaan, kayak korupsi, asusila, pemerkosaan, pembunuhan, narkoba. Yang mungkar menurut agama juga pidana menurut negara. Nah, itu berkah. Tapi negara itu kekuatannya sampai kapan? Ya sampai kultur ini jalan. Kalau kultur ini tidak jalan, kayak misalnya orang Kolombia, itu narkoba itu sudah seperti itu. Makanya ya negara itu bisa mayungi ini selagi kulturalnya masih seperti itu. Ya makanya tadi kita harus menang baik secara struktural maupun secara kultural. Tentu dengan cara-cara yang tetap berkemanusiaan. Ya, itu yang kenapa ada surat Fatah sampai Nabi ngendikan ketika surat ini turun, kata Nabi, unsilat alaiya suratun lahiya ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Saya ini dituruni surat yang lebih saya cintai ketimbang dunia seisinya, yaitu surat Fatah, surat kemenangan. Ya makanya Syekh Nawawi ngendikan menang fi tablighi risalah wa iqamati alamati riyasah fala yabqa ma yaqdiru alal iqra alal kufri. Ya jadi kemenangan kita ini untuk itu. Terus saya teruskan lagi, ada lagi di Sahih Muslim, al mu'minu al qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Ya kita-kita yang jadi tokoh itu harus menjadi orang mukmin yang kuat. Jangan kalah oleh zaman, jangan kalah oleh macam-macam. Wa fi kullin khairun ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Wa in asabaka syai'un fala taqul anni fa'altu kadza wa kadza walakin qul qaddara wa ma syaa. Fa inna law taftahu amala syaitan. Ya saya ulang lagi, mukmin yang kuat itu lebih baik ketimbang mukmin yang lemah. Karena berkahnya kuat itu bisa menghandle sekian masalah. Tapi kalau semua kita ini cemen, misalnya begini ya, kota, entah kota mana saja. Itu katanya kan kota itu banyak maksiat, katanya. Tapi saya ulang lagi, kota itu katanya kan banyak maksiat. Kita boleh suudon ya boleh khusnudon. Mau khusnudon ya kayak goblok, nyatanya ya banyak betul. Mau suudon, agama tidak pernah membolehkan apa? Suudon. Tapi berkahnya orang-orang baik yang kuat, masjid tetap banyak, pengajian tetap banyak, komunitas kesalehan tetap banyak. Berkahnya ini banyak ketika orang-orang yang nakal ini ingin tobat, setiap saat itu ada. Di situ ada masjid, ada majelis taklim, ada lembaga-lembaga kebaikan. Coba kalau orang-orang mukmin itu lemah kemudian menyerah. Wah, gaya masjid di kota ya apa, ya akeh maksiat, bikin masjid di kota, bikin itu kan terus selesai semua. Makanya kita butuh al mukmin al qawi, butuh orang mukmin yang apa? Kuat. Contoh lagi di Inggris, di Jerman, saya tuh sering ngaji virtual sama teman-teman yang di Jerman di mana-mana. Mahasiswa Indonesia di salah satu kampus sana itu kadang jumlahnya hanya 50, 40, tapi bikin komunitas pengajian. Gara-gara ini jadi komunitas, lama-lama kebutuhan kampus itu disahkan punya apa? Masjid. Akhirnya ketemu mahasiswa muslim yang dari beberapa negara. Terus mereka bikin apa? Komunitas. Ada ngaji, ada ini. Coba kalau mukminnya lemah, masa di negara non muslim bikin masjid, komunitas saya semuanya non. Butuh orang kuat. Orang kuat itu udah harus otoriter, gak ada harus. Makanya kata bapak saya kalau didik saya, ada santri atau putranya sendiri disuruh apa gak mau, ada yang sepuh, disuruh apa gak mau karena ada yang sepuh. Kata bapak itu, ikut tawaduk, tambah tanggung jawab gitu. Ya kadang-kadang kan alasannya ini kan wilayahnya rektor, ini wilayahnya kiai, ini wilayahnya orang sepuh. Kata bapak itu tawaduk apa gak tanggung. Ketika seorang muslim dimanapun berada terus berpikir bikin masjid di kampusnya atau bikin komunitas pengajian, ternyata baik-baik, hanya butuh orang kuat.
Saya pernah ya ketemu teman-teman TKI di Korea. Itu pertama sholat, itu nunggu jam makan karena WC di sana MCK-nya kan luas, terus dia sholat ketika jam makan di WC di. Terus ketika mereka menunjukkan Islamnya dengan komunitas besar, lama-lama kuat nyewa masjid. Jadi bangunan disewa untuk masjid. Lama-lama setelah uangnya terkumpul, komunitas itu besar, ya bikin masjid. Izinnya padahal mahal. Itu kalau orang-orang tidak bernyali tidak bisa. Maksud saya ngaji ini supaya jenengan yang di Yunisma itu tambah kuat. Kita kan kultur punya, SDM punya. Masa kalah sama TKI-TKI yang di beberapa negara itu bisa bikin masjid, bisa bikin komunitas. Ya makanya Nabi muji. Dan yang saya senang ini kan ada kata-kata wa habbu ilallah, bukan sekedar lebih baik, lebih dicintai Allah. Jadi Anda bisa jadi wali lewat jalur jadi orang kuat. Ya kan disebut dicintai Allah itu artinya kan wali. Khairun wa ahabbu ilallah.